Ada lagi yang terjadi di kalangan kita ini. Ada anak yang mengatakan sedekah untuk orang tuanya. Ini kebangetan. Kalau ada anak yang bersedekah sama orang tuanya, ini anak durhaka. Nggak ada namanya sedekah untuk orang tua. Bagaimana bisa orang tua yang kayak gitu? Ibu dari mulai kecil, dari kita mulai kecil, baru lahir, tiap 2 jam suruh bangun, netein, nyusuin, anaknya dibangunin, berani begadang. Ini ibu nih. Mau kapan anaknya cenger nangis, pasti bangun, gantiin popokin. Mau kencing, mau buang air besar, tuh anak pasti bangun. Dalam kondisi yang capek, lagi makan, anaknya jatuh, makanannya ditinggal, pasti dikejar tuh anaknya untuk nolongin anaknya. Nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya, nggak ada. Banyakkan doanya ibu terhadap anak. Banyaknya doanya ibu terhadap anak. Ibu ini meskipun kita udah tua, meskipun udah ubanan, jenggotnya udah ubanan, rambutnya udah ubanan, di mata mereka kita ini masih dianggap anak, masih anak kecil, dia masih ingat bahwasanya ini anak dulu yang saya ngelahirin, ini dulu anak yang saya rawat, ini dulu anak yang saya mandiin, ini dulu anak yang saya bedakin, ini dulu anak yang saya sisirin. Sampai tua pun ibunya atau orang tuanya ngerasa bahwasanya dia adalah anaknya. Maka nggak pantas kalau ada orang sama temennya baiknya luar biasa, tapi sama orang tuanya dia cuek-cuek sekali, nggak pernah diperhatiin. Ingat, ngasih temennya yang bagus-bagus, tapi kalau sama ibunya, sama ayahnya ngasihnya ya ntar aja, sebulan sekali. Kadang-kadang malah kalau kita berkunjung ke rumah orang tua, bukannya kita ngasih, ngambilin apa yang dipunyain orang tua. Orang tuanya punya sawah, berangkat ke rumah orang tuanya, bukan ngasih duit, malah ngambilin beras. Ini banyak yang kayak begini, maka harus diperhatikan. Berbuat baik kepada orang tua, paling enggak lembut terhadap mereka. Berbuat baik kepada mereka, senengin mereka. Kalau pengen tahu Allah senyum kepada kita, bikin ibu kita senyum, bikin orang tua kita yang laki senyum, ayah kita tersenyum. Maka beruntung orang-orang yang masih punya ayah, orang-orang yang masih punya ibu. Berbuat baik kepada mereka. Apa yang mereka senengin, buat mereka seneng. Insya Allah nggak ada ceritanya. Kalau orang tua sudah ridho terhadap anaknya, nggak ada tuh ceritanya anaknya susah, nggak ada. Tapi kalau ada orang tuanya kok sama anak berantem, kok anaknya sukses, kok anaknya malah duitnya banyak, hartanya berlimpah, hidupnya kayaknya enak-enak aja, ini tanda murkanya Allah yang sangat keterlaluan. Karena ini sudah merupakan diloloh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan terus, kasih terus, supaya dia tambah lupa kepada Allah dan dia supaya terus jauh dari orang tuanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka niat wa qadha rabbuka, berbuat baik kepada orang tua. Diterusin, imma yablughanna indakal kibar. Kalau mereka udah tua, kau sudah menemukan mereka dalam kondisi yang tua, jangan galak-galak, jangan dibentakin tuh orang tua, kasihan. Jangan kalau ada apa, gimana sih itu? Jangan dipelototin, jangan sampai. Ini orang tua nih. Wabil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibar. Kalau kau menemui orang tuamu, meskipun kau tidak serumah, kau menemukan orang tua dalam kondisi yang sudah tua renta, ahaduhuma au kilahuma, baik ayah kita ataupun ibu kita atau kedua-duanya, salah satu di antaranya, fala taqul lahum uffin, jangan katakan sekali-kali uff ini jamaah yang dimuliakan Allah, bukan bukan begitu. Uff itu kalau dalam bahasa Arab itu yang dipakai dalam sama orang Arab, uff itu kayak ngelecehin seorang tuanya. Ya Allah, kok dibikin begini sih Bu, kok dibikin begini sih Pak. Iya, udah nggak tatap anak sekarang, digedein sama orang tua, dikasih rezeki, disekolahin, dinikahin, dibiayain. Begitu udah gede punya anak, disuruh ngomong anaknya. Begitu disuruh ngomong anaknya batuk, ibunya yang diomelin. Dikasih makanan apa? Bentak. Ini kalau ada yang begitu, ini Allah murkanya sangat luar biasa. Maka jangan sekali-kali wala tanharhuma, jangan bentak mereka, kesian. Ya. Maklumi, ya, kalau udah ketemu anak kecil, boleh kalau kita anak kecil ini, maka orang tua ini nggak pernah kalah sama anak, nggak pernah kalah. Ustaz Salim pernah cerita, kalau ada anak, ibunya nggak bisa makan, nggak punya beras, anaknya juga kerek, nggak punya beras, nggak punya makanan. Kemudian karena sayangnya terhadap ibunya, dia seset-sesetin nih,
dirinya sendiri, dagingnya dia seset-sesetin, terus digoreng, dibuat makan ibunya. Nggak pernah membalas kebaikan orang tua sedikit pun, nggak pernah. Udah kita sakit di diri kita, nggak pernah sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Bapak-bapak yang pernah melihat istrinya ngelahirin, bagaimana itu pertaruhan nyawanya, kebuka-buka udah udah malam-malam atau siang-siang, bedengnya apanya, darahnya keluar, robeknya bagaimana, sakitnya, dijahitnya sangat luar biasa. Nggak ada orang kalau ngasih, kata Rasulullah, kok ditarik lagi. Itu diumpamakan oleh baginda Nabi, orang yang ngasih seseorang kemudian ditarik lagi bagaikan anjing yang muntah kemudian dia makan tuh muntahannya lagi. Tapi kalau orang tua ngasih narik lagi, dihalalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal. Nah, itu tanah yang di sebelah sana buat engkau ya. Anaknya nyakitin gak jadi. Ini gak diumpamakan, dimenangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua begitu. Orang tua nggak pernah kalah. Orang tua kalau ada anak membunuh orang tuanya, maka anak ini wajib untuk dihad, untuk dirajam sampai mati, dikisos juga sampai mati. Tapi kalau ada anak bunuh anak apa orang tua bunuh anaknya, nggak pernah tuh orang tua dikisos, ditolongin sama Allah. Meskipun sudah berbuat jahat, Allah masih tolongin orang tua terhadap anaknya. Makanya jangan sekali-kali bentak mereka, ya, jangan kasih bentak. Atau nggak usah bentak, tapi yang membuat mereka menjadi sedih. Jangan sampai kok dia orang tua kita, ayah kita atau ibu kita kok sampai gondok, sampai sedih. Kok anak saya begini? Ini yang dilakukan oleh Tha'labah. Ya Allah, dulu Tha'labah belum nikah, susu saya dikasih duluan. Saya mau ke kamar mandi digendong-gendong, mau kemana digendong-gendong. Kok sekarang punya istri, susu yang harusnya buat saya duluan udah dikasih istrinya duluan. Baiknya luar biasa sama istri, tapi sama orang tuanya, sama ibunya sampai kayak begini. Maka jangan bentak aja nggak boleh, ngatain, meremehkan aja, aja boleh, nggak boleh, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Aila taqul lahuma bitabarru min idza kabira wa asanna. Jangan sampai kita mengatakan perkataan yang membuat hati mereka hancur, nggak perlu dengan bentakan, dengan kata-kata yang lembut. Kadang-kadang orang tua kita ini ya karena sensitifnya udah tua bisa menjadi sakit. Wa yanbaghi an tatawalla min khidmatihima ma tawallaya min khidmatika. Dan wajib orang atau anak yang menemui orang tuanya sudah tua renta bertanggung jawab terhadap orang tuanya, seperti halnya dulu orang tua bertanggung jawab. Kita kalau mau dipites dari kecil bisa, dikasih racun, mau dikasih makanan kotoran bisa, tapi nggak ada orang tua yang kayak begitu. Maka jangan sekali-kali ya, kalau ada orang tua kita minta sesuatu atau butuh sesuatu sampai kau minta, ini aja udah keterlaluan. Harusnya kita paham, seperti halnya dulu kita kalau nangis pasti orang tua entah beli mainan supaya anaknya berhenti dari nangisnya. Qala ala annal fadla lil mutaqaddim. Kalau dulu orang tua berkhidmat kepada kita, merawat kita, dan pada saat beliau sudah menjadi tua renta, kita wajib melayani mereka. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih menang? Pasti orang tua, karena orang tua duluan yang merawat kita. Kalau kita terakhir, maka dikatakan di sini, wa qad kana yahmilani adaka rajina hayatak. Orang tua itu dulu waktu pada saat kita masih kecil, sakit, kita dikerokin, diambilin bawang merah, dikasih minyak, dilaburin kayak gitu. Sedihnya luar biasa. Kalau ada orang tua melayani anaknya, merawat anaknya, cuman satu, dia berharap supaya anaknya hidup, supaya anaknya sehat. Mau segede apapun biayanya, dia terjang tuh, nggak peduli. Anaknya yang penting apa? Yang penting hidup. Anaknya yang penting sehat. Tapi kalau anak berkhidmat sama orang tuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain aja, udah buang air besar di tempat tidur. Itu banyak aduan-aduan yang masuk ke saya. Mereka berharap, kapan matinya sih? Saya udah ikhlas. Iya, Ustaz, saya udah ikhlas. Bahkan begitu, udah nggak sanggup ngadepin. Beda sama orang tua, ngerawat anak supaya anaknya hidup. Tapi pada saat anak ngerawat orang tuanya, buruan kapan dia matinya. Dia berharap supaya lepas dari tanggung jawab yang capek, yang ditanggungnya selama merawat orang tuanya. Beda. Bagaimana bisa sama? Kaifa yaqau tasawi? Wa qad kana wa qala Allah ta'ala wa qul lahum qawlan karima.
Berkatalah kepada mereka kaul atau perkataan yang baik, karim, yang mulia, layyinan latifan, yang lembut, ya, yang lembut. Waqfid lahum ma janaha dzulli, maka tundukkanlah dirimu dengan kasih sayang, sayangin orang tua kita. Makanya nggak boleh lepas tuh baca Rabbil ighfir lana wa liwalidayna, nggak boleh lepas. Nggak boleh kita mintain ampunan, ya Allah ampuni dosa orang tua kami. Sayangi mereka berdua, nggak boleh lepas. Saya pernah ditulisin sama ayah di dalam buku apa di waktu ayah meninggal, ditulisin Aufan, kamu jagoan ayah, nih nggak boleh tinggalin doa Rabbil firli wa liwalidayya, sampai begitu. Mereka berharap cuma kita doa. Makanya waqul lahum qawlan karima, yang lembut sama mereka dan kasihi mereka, sayangi, minar rahmati wa qur rabbirhamhuma, dan bilang doain irhamhuma, sayangi mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, seperti hati mereka menyayangi diri kami masih kecil. Wa qala ta'ala anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, bersyukurlah kepada Allah, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, karena nanti kalian akan kembali kepada diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Disamain, hampir disamain, bersyukur kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Maka jangan dimulai Allah yang masih punya orang tua, apalagi sudah tua, ya, ini kesempatan ladang. Yang jauh rumahnya diteleponin, jangan enggak diteleponin, ditanyain kabar. Orang tua dikasih kabar udah seneng banget, ma sehat ma, telepon begitu udah seneng. Jangan sampai kita udah punya telepon, udah punya sukses, punya apa-apa di sini, buat telepon pulsa 50.000 aja buat orang tua nggak kuat. Makanya ini kesempatan buat kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita untuk diberikan kita rezeki berbuat baik kepada mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.